Hai Beauty Entrepreneurs, kembali lagi dengan saya Vera Oktavianti. Ketika Anda terjun di sebuah bisnis apapun, Anda pasti akan ketemu dengan banyak banget kompetitor kan? Walaupun Anda saat ini inovator, yang pertama, tak lama kemudian pasti akan muncul banyak kompetitor baru. Bisnis apapun, termasuk di bisnis kosmetik, ada ribuan kompetitor dengan produk sejenis. Tiap bulan ada nomor izin edar produk baru yang rilis dari BPOM, yang baru maupun yang diperbarui ya. Produk import, kemudian juga lokal. Coba aja browse deh, di marketplace misalnya Anda browse, niacinamide, akan muncul banyak banget produk. Lalu bagaimana ya caranya agar brand Anda terlihat beda di tengah crowd-nya market ini? Yaitu dengan brand positioning. Nah, brand positioning ini adalah bagaimana memposisikan brand kita di benak konsumen agar berbeda relatif dibandingkan dengan kompetitor. Perhatikan yang saya sebutkan tadi ya, di benak, relatif berbeda, kompetitor. Di benak konsumen, nah sebentar nih, di benak konsumen, iya, jadi seolah-olah subjektif ya. Jadi di sini, apa sih yang mereka pikirkan terhadap brand Anda? Anda ingin mereka melihat brand Anda itu seperti apa? Bagaimana agar mereka melihatnya berbeda dibandingkan dengan kompetitor? Nah, berbeda ini menurut siapa? Ya menurut target konsumen Anda gitu ya. Jadi bukan menurut Anda sendiri sebagai brand owner. Nah, tugas brand owner atau tim Anda adalah bagaimana mempengaruhi konsumen kita untuk memandang brand kita sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita pengaruhi terus-menerus secara konsisten. Jadi semacam kayak brand wash gitu deh. Ketika dipersepsikan berbeda, maka brand Anda punya tempat khusus di benak mereka. Brand positioning ini sangat penting dipahami oleh semua business owner. Sekaligus meluruskan yang terjadi di luar sana ya. Banyak yang salah paham tentang brand positioning ini. Banyak yang mengira bahwa brand positioning itu sesederhana memposisikan brand di market A, B, C gitu. Padahal sebenarnya konsumen yang memposisikan brand kita di benak mereka sendiri gitu. Mereka menganggap brand kita itu seperti apa. Dan bagaimana sih bedanya dibandingkan dengan yang lain. Itu adalah upaya kita mempengaruhi mereka ini untuk berpikir seperti itu. Dan ini realita yang saya kerjakan pada saat berkarir di brand management dengan beragam brand di segmen yang berbeda-beda. Makanya ini saya share khusus buat audiens saya di sini. Nah, saya kasih contoh ya. Ada brand owner sekarang, terus Anda bilang brand kosmetik saya untuk halal muslimah. Nah, apakah itu cukup? Nggak cukup dengan halal muslimah. Karena saat ini di benak konsumen itu, kosmetik yang halal muslimah itu punya Wardah, iya kan? Nah, jadi halal muslimah yang bagaimana? Nah, teman-teman, brand positioning itu seperti folder-folder gitu. Jadi Anda harus menciptakan satu folder baru. Satu folder kosmetik halal muslimah, top of mind-nya itu sudah milik Wardah, ya kan? Jadi Anda harus ciptakan folder baru. Oke, sama-sama untuk muslimah ya. Saya kasih contoh Safi. Ketika Anda masuk di websitenya, kesan pertama yang kita tangkap tuh apa? Coba lihat. Ketika masuk, itu langsung muncul Safi Research Institute. Institut halal pertama di dunia. Dan mereka ini menonjolkan riset, kemudian juga ada image ilmuannya gitu kan. Jadi mereka ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa Safi itu nggak cuma halal, tapi juga teruji dengan riset-riset terhadap wanita muslimah di dunia. Nah, sehingga kita konsumen akan berpikir, iya ini beda dengan Wardah. Ya kan? Oke, lalu bagaimana ya kalau kita ingin dipersepsikan berbeda dibandingkan dengan kompetitor? Nah, ingat 3 kata kunci yang saya sebutkan di atas tadi ya. Ada benak konsumen, kemudian berbeda yang relatif tadi, kemudian yang ketiga adalah kompetitor. Nah, benak konsumen berarti kita harus tahu apa yang ada di otak mereka terhadap kebutuhan, keinginan, harapan, impian, emosional, berbagai hal yang merupakan profil dan karakter mereka. Nah, ini hampir sama ya dengan kalau kita ingin pendekatan dengan seseorang, kan harus tahu nih karakternya seperti apa agar kita bisa diterima kan, entah sebagai kekasih, entah sebagai istri, sebagai suami. Balik lagi ke brand positioning, pikirkan alasan. Kenapa sih mereka ini harus memilih brand Anda dibanding dengan brand yang lain? Di sini maka tentukan dulu kategori di mana Anda akan bermain. Karena Anda tidak akan menargetkan produk Anda ini untuk semua orang kan ya. Sehingga Anda harus berhadapan dengan
kompetitor apapun kan, enggak gitu. Jadi tentukan dulu kategorinya, kemudian di sana nanti Anda akan ketemu dengan kompetitor-kompetitor yang satu kategori itu. Nah, kemudian dianalisa, kemudian lihat apa sih yang mereka berikan dan janjikan ke konsumen. Mereka melihat seperti apa gitu. Nah, adakah gap atau celah yang tidak mereka punya atau penuhi? Gap ini akan menjadi peluang atau bisa juga Anda jadikan sebagai key differentiator yang Anda tawarkan ke konsumen. Nah, ini seperti menjawab tadi, kenapa saya harus pilih brand Anda dibandingkan dengan yang lain. Oke, kunci pembeda ini atau key differentiator ini nanti akan menjadi pijakan Anda nih dalam semua komunikasi ke konsumen Anda melalui image, visual, kemudian ads, PR, dan lain sebagainya. Banyak pemula merasa agak berat, aduh ribet banget ya dan males banget ngerjain ini, pengennya cepet-cepet produk jadi terus langsung jualan gitu kan. Jadi yang dipikirin tuh pokoknya gimana produk cepat jadi, cepat jualan gitu. Jadi terkadang banyak yang skip proses ini sehingga mereka dalam membuat campaign itu hanya berasumsi saja. Kemudian kalau ditanya tentang target konsumen ya mereka hanya berasumsi aja gitu kan. Jualan instan itu gampang banget gitu. Misal dengan janji putih dengan sekian hari, kerut hilang dalam sekejap gitu kan. Atau harga paling murah, kemudian tebar diskon terus gitu ya. Sales cepet tapi bisnis juga cepet tenggelam juga gitu. Teman-teman nggak mau kan. Jadi ada pasti ingin bisnis sustain, jangka panjang. Kalau bosen, perusahaan dan brand Anda bisa Anda jual dengan harga yang mahal gitu ya, atau diwariskan ke anak cucu, ya kan? Nah, saya punya tips buat Anda yang ingin memulai brand sendiri saat ini. Simplicity yang pertama. Jadi yang sederhana aja, yang mudah. Konsumen kita itu kan sibuk banget ya, jadi nggak akan ada waktu untuk berpikir keras ketika melihat brand kita. Ini brand apa ya gitu. Kemudian jika sulit, mereka kan nggak akan inget gitu kan. Padahal kita ingin ada di benak mereka. Anda ingin mereka mudah mengingat brand Anda. Oke. Yang kedua adalah selalu fokus pada konsumen. Apapun materi komunikasi yang Anda sampaikan nanti, harus fokus pada tujuan yang ingin Anda tanamkan kepada mereka. Yang ketiga adalah jangan takut untuk berbeda. Nah, setelah Anda tadi sudah menemukan gap dan menemukan key differentiator, selanjutnya Anda membutuhkan kreativitas. Nah, brainstorm dengan tim Anda, kemudian ide apa sih yang kita tunjukkan ke target konsumen kita nanti, think out of the box. Nah, lebih detailnya Anda bisa akses di Beauty Biz Masterclass ya untuk bagaimana step by step cara menentukan brand positioning agar brand Anda bisa stand out di tengah kompetisi yang begitu masif ini. Nah, teman-teman beauty entrepreneur, saya sangat merekomendasikan Anda untuk duduk sejenak dan memikirkan brand positioning ini karena ini sangat menentukan kesuksesan brand Anda in the long run. Lakukan riset market terlebih dahulu, kemudian kompetitor dan target konsumen Anda. Kuncinya sebenarnya memahami target konsumen Anda. Lagi-lagi saya sering banget menyebutkan itu ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share jika Anda menyukai sharing saya ini. Happy branding dan sampai jumpa.